Zaman dulu kereta pakai kereta kuda kan. Ada kuda di depannya, di belakang ada keretanya. Lalat ini duduk di belakang kereta itu. Dan dia berpikir, betapa saktinya saya. Saya bisa menjalankan kereta ini. Kita itu seperti lalat begitu. Kita pikir kita bisa menjalankan kereta. Kita bisa begini, kita bisa kerja keras, bisa cari uang, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kena stroke sedikit saja, cuma satu bagian kecil. Di otak kita perdarahan sedikit, nggak bisa kerja. Kelima, Sattva, Rajas, dan Tamas, ketiga sifat yang lahir dari alam benda Prakrti ini mengikat jiwa individu yang sesungguhnya tak pernah punah dengan badan yang berada dalam proses pemunahan. Semennya yang mengikat kita, jiwa. Jiwa bisa terikat dengan alam benda. Ini istriku, ini suamiku, ini anakku, ini rumahku, ini mobilku, ini kantorku, ini pekerjaanku. Yang mengikat ini, Krishna mengatakan, adalah tiga sifat. Sifat alam benda itu. Sifat alam benda ini yang mengikat. Kenapa saya merasa dingin? Karena salah satu sifat alam adalah sejuk. Kenapa saya merasa panas? Karena salah satu sifat alam adalah memanaskan. Kalau matahari lagi terik, panas. Kenapa saya merasa normal? Karena ada juga kala di mana nggak panas, nggak dingin. Jadi alam benda ini punya sifat-sifat utama, dan apapun yang kita rasakan, karena sifat-sifat utama itu. Wahai Arjuna, di antara ketiga sifat itu, sattva bebas dari segala ketidaksucian. Sattva. Sifat utama. Bebas dari segala macam ketidaksucian berarti tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, senantiasa memikirkan bukan cuma diri sendiri, tapi memikirkan orang lain juga, kondisi yang lebih luas lagi, memikirkan alam semesta, memikirkan lingkungan, tidak menebang pohon seenaknya. Saya berulang kali mengatakan dulu, orang Dayak itu punya pohon di rumahnya, dia tidak boleh menebang begitu saja. Dia harus minta izin dari kepala desa. Dan dia harus menjelaskan kenapa saya mau menebang pohon ini. Itu pohon di pekarangannya, di rumahnya. Tetapi leluhur kita, bukan cuma di Dayak saja, bukan cuma di Kalimantan saja, di Jawa, saya lahir di sana. Kita menghormati pohon, menghormati sungai. Jangan dikira kita itu lagi menyembah atau apa, bagaimana kita menghormati. Pohon pun kita berikan kain, di Bali masih ada. Di Solo dulu di alun-alun ada pohon besar, dikasih kain. Dikasih sesajen itu menghormati. Sesajen itu apa? Aromaterapi. Aromaterapi. Diberikan aromaterapi di situ, dikasih wewangian di situ, itu memberikan aroma ke seluruh lingkungan. Dan kebanyakan dulu kan di alun-alun tuh nggak ada bangunan. Sekarang di alun-alun pun kanan, kiri, di mana-mana sudah banyak bangunan. Dulu alun-alun tuh tidak banyak bangunan dan diberikan sesajen berupa aroma dan sebagainya. Aroma itu menyebar kemana-mana dan memberikan kesehatan, kemenyan. Kemenyan itu ada manfaatnya bagi badan kita. Ada manfaatnya bagi kesehatan. Camphor, coba lihat di kitab-kitab lain juga ada. Lagi-lagi saya terbatas karena
kondisi kita, tapi saya bisa mengutip dari hampir semua kitab-kitab suci. Kamper itu dianggap sebagai wewangian dari surga. Dan kita memiliki kamper. Di tempat lain kamper itu nggak ada. Banyak negara nggak ada kamper. Mereka mengimport kemenyan dari kita. Mengimport kayu gaharu dari kita untuk dibakar. Supaya ada wewangian. Jadi banyak sekali yang kita ekspor dari zaman dahulu kala. Seorang raja dari negeri lain, saya pernah tulis, dia menulis surat kepada raja di Sriwijaya. Kalau saya sebut nama raja itu, kalian semua tahu namanya. Suratnya masih ada di Andalusia, di Spanyol. Dia menulis, wahai raja, apa yang dapat kuberikan kepada kamu? Saya mau mengirim sesuatu pun malu. Karena negerimu sudah kaya raya. Apapun yang saya bisa bayangkan, kalian sudah miliki. Ini surat-suratnya masih ada, cuma kita nggak mau baca sekarang. Kita nggak mau baca. Kita nggak mau menerima jati diri kita yang begitu mulia sebetulnya. Kembali kepada Bhagavad Gita, dia mengatakan ada 3 sifat itu, satwa bebas dari segala ketidaksucian, bebas dari penderitaan, dan mencerahkan. Kendati demikian, ia tetap membelenggu jiwa dengan keterikatan pada suka dan pengetahuan. Lihat, satwa ini sifat yang paling baik. Tapi sifat itu pun membelenggu kita. Ada suka, tidak suka. Saya suka dengan sesuatu yang baik, tidak suka dengan sesuatu yang tidak baik. Dan tidak baik itu juga menurut saya. Apa yang tidak baik di negeri kita, barangkali baik di negeri orang. Apa yang tidak baik di negeri orang, barangkali baik di negeri kita. Jadi masih ada objektivitas. Masih ada objektivitas. Saya lagi dikirimi satu link dan saya pernah tinggal di Jepang. Saya nggak tahu kenapa saya tidak belajar tentang hal ini. Fenomena yang luar biasa. Di Jepang itu orang boleh hilang, boleh menghilang. Dan ada istilahnya, saya lupa istilahnya. Jadi kalau ada orang yang dalam kondisi stres besar, dan dia nggak bisa menghadapi stres itu, kecuali dia kriminal. Kalau kriminal nggak boleh. Dia bisa lapor ke polisi. Saya dalam keadaan stres besar menghadapi keluarga, atau menghadapi pekerjaan, atau menghadapi apa, saya mau menghilang. Ada istilahnya itu. Evaporate. Menguap. Coba baca-baca, luar biasa ini, saya belum tahu, saya baru tahu sekarang. Dan setelah dia melapor ke polisi, dia diberikan satu agen, ada pekerjaan itu. Agen-agen tertentu yang menjamin bahwa dia bisa mendapatkan identitas baru di kota lain, atau kalau mau sekalian di negeri lain. Dan dia nggak bisa ditemukan. Dan setiap tahun ada puluhan ribu orang Jepang, sampai sekarang puluhan ribu orang Jepang yang begitu tinggi tingkat stresnya, sehingga mereka memilih untuk hilang. Dan ada peraturan di Jepang, peraturan resmi dari pemerintah, kalau orang sudah mengajukan permohonan untuk mau menghilang, seluruh data dia itu menjadi private property. Nggak boleh ada di public domain. Walaupun sekarang sudah zaman internet, semua data-datanya dihapus. Nggak boleh ketahuan, kecuali dia kriminal. Kalau dia melakukan suatu kejahatan, nggak boleh menghilang. Tapi kalau kondisi stres, dan kondisi stres sekarang bertambah. Celakanya zaman dulu, mereka tidak punya begitu banyak orang-orang middleman yang mengurusi surat menyurat dan sebagainya. Jadi menghilang bisa begitu saja menghilang tiba-tiba. Sekarang masih ada perusahaan-perusahaan yang harus mengurusi ini, mengurusi itu ya. Luar biasa. Jadi walaupun satvik, orang boleh suci, boleh apa, kalau dia dalam kondisi stres, itu pun membelenggu karena dia masih ada suka, tidak suka. Suka dengan kondisi ini, tidak suka dengan kondisi itu. Itu pun membelenggu, walaupun kita sudah 100% baik.
dan pengetahuan, dan keterikatan pada pengetahuan. Karena saya tahu ini baik, ini tidak baik, maka saya terikat pada yang baik. Dan Krishna ingin mengatakan bahwa keterikatan pada sesuatu itu membawa kalian semua, kita semua pada kelahiran berikutnya, kalau kita percaya pada reinkarnasi. Wahai Arjuna, ketujuh, ketahuilah bahwa sifat rajas, agresif dan penuh nafsu, muncul dari keinginan serta keterikatan. Ia membelenggu jiwa dengan mengikatnya pada perbuatan dan hasil perbuatan. Kedua, yang pertama suci, dia tidak terikat pada perbuatan. Ada cerita yang indah sekali saya pernah kutip di salah satu buku kita. Dari 1001 Malam, kisah Hatim Tai, kalau ada yang pernah dengar. Hatim Tai. Hatim Tai ini punya slogan, Nekikar Darya Medal, lakukan kebaikan dan lupakan. Masukkan kebaikan itu ke dalam darya, dalam lautan, lupakan. Larutkan semuanya itu pada dalam lautan. Lupakan segala kebaikan yang kau buat. Ini adalah satwa, sifat utama. Sifat kedua nggak lupa. Dia terikat dengan perbuatannya. Saya baik sama orang yang baik sama saya. Ini sifat kedua, rajas. Saya mau bekerja keras, tapi saya juga memikirkan harus ada untungnya bagi saya. Kalau orang lain buntung-buntung sedikit, bukan urusan saya. Nah, ini sifat rajas nih. Jadi sifat rajas ini bisa membuat kita serakah. Demi keuntungan pribadi, demi kantong sendiri, orang lain celaka, nggak peduli, cuek sedikit. Yang pertama nggak melakukan itu. Yang satwa tidak melakukan itu. Dia melakukan apapun, dia pikir. Dia pikir. Zaman dulu, di hampir setiap negara, ada tempat-tempat yang disebut Guruntala. Guruntala berarti tempat di mana ada para guru. Ya, saya pernah di Sulawesi ada tempat, ada kota namanya Gorontalo. Saya tanya kepada begitu banyak orang, tahu nggak maksud Gorontalo ini apa? Nggak ada yang tahu. Nanti kapan-kapan kalau ke India, di India Selatan itu masih ada kotanya Gorontalo, dekat Pudaparthi. Di tempat di mana ada para guru. Dan para guru ini menjelaskan hal-hal ini kepada orang-orang desa. Sekian banyak desa, sekian banyak banjar atau apa, di atasnya ada suatu kelompok para guru yang memberikan nasihat-nasihat. Sekarang tidak ada. Sekarang nasihat diberikan dengan melihat kantong kita. Kalau kantongnya bagus, mobilnya adalah Mercedes atau apa yang lebih mahal sekarang? Lamborghini, whatever. Dia lihat dulu mobilnya apa, dia datang ke sini. Kalaupun dia kentut, nggak ada yang berani negor dia. Tapi coba kalau mobilnya butut atau nggak pakai mobil, kentut, semua orang kentut. Akan dipermalukan, kau kentut, kau pikir kamu nggak tahu ya, saya tahu kamu kentut gitu. Tapi kalau coba mobilnya Lamborghini, kentut nggak apa-apa. Zaman dulu para guru nggak begitu, spade is a spade. Jelek, baik. Nggak peduli kau punya uang, kau nggak punya uang, itu karma kamu. Hari ini punya uang, besok bisa jadi miskin. Nggak ada jaminan loh. Hari ini nggak punya uang, besok bisa jadi kaya raya. Nggak ada jaminan. Cuma kita aja. Seekor lalat duduk di atas kereta. Kereta lagi jalan, zaman dulu kereta pakai kereta kuda kan. Ada kuda di depannya, di belakang ada keretanya. Lalat ini duduk di belakang kereta itu. Dan dia berpikir, betapa saktinya saya bisa menjalankan kereta ini. Kita itu seperti lalat begitu. Kita pikir kita bisa menjalankan kereta.
Kita bisa begini, kita bisa kerja keras, bisa cari uang, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kena stroke sedikit saja, cuma satu bagian kecil. Di otak kita perdarahan sedikit, nggak bisa kerja. Tapi selama masih bisa kerja, ego kita, arogansi kita, seolah-olah dunia itu akan berakhir kalau saya nggak ada. Walaupun kadang-kadang tidak terucapkan, tetapi begitu. Kalau saya nggak ada, istri saya gimana, anak saya gimana, mungkin mereka udah kesel sama kamu mati. Mereka lagi tunggu kan. Lagi tunggu. Saya dengar tadi ada orang dia bisikin kepada Upasna, saya punya asuransi sekian M, nanti kalau saya mati, biar benefitnya kepada ashram. Jangan sekali-kali bilang mas siapapun juga. Orang bisa bunuh kau itu. Jangan cerita sama orang lain. Orang-orang tuh jahat sekali sekarang. Kalau dia tahu you punya asuransi 1M, atau setengah M, atau 100 juta, bisa mampus kau. Jadi jangan bicara sama siapa-siapa. Banyak orang-orang udah mulai ketawa ini sekarang. Dulu udah lama nggak ketawa kan? Bagus. Tuhan memberkati ya. Kalau kamu ketawa saya senang dengarnya. Tapi begitulah. Sekarang manusia kita ini udah lucu-lucu seperti lalat itu. Dia pikir dia bisa begini, bisa begitu, nggak bisa. Sedikit pun dikasih stop apanya aja, udah langsung stop. Nggak pakai pause lagi, stop. Kemarin iPad saya nggak bisa bergerak, stop. What can you do? Apa yang harus dilakukan? Nggak bisa diapa-apakan. 8. Ketahuilah Arjuna bahwa sifat tamas muncul dari ketidaktahuan dan membingungkan setiap jiwa yang berbadan dengan menciptakan ilusi seolah badan adalah hakikat dirinya. Ia membelenggu jiwa dengan keterikatan pada ketersesatan, kemalasan, dan tidur. Jadi badan ini adalah segala-galanya. Yang pertama dia mengetahui jiwa segala-galanya. Yang kedua dia pikiran adalah segala-galanya. Mind adalah segala-galanya. Saya bisa kerja itu segala-galanya. Yang ketiga ini, dia pikir badan segala-galanya. Saya ketemu dengan sekian banyak orang, seluruh hidup mereka itu untuk cari makanan. Begitu dia dengar ada restoran baru, dia bisa cari sampai ujung langit, ujung dunia, ujung apa nggak tahu. Cari sesuatu yang lain. Sebelum cari restoran baru, perhatikan lu perut kamu bisa mencerna nggak? Besok pagi bisa buang air nggak? Jangan sampai makan, besok storannya nggak jalan. Kalau storan nggak jalan, ya kan? Susah kan? Storan harus jalan juga. Usia udah 50 sekarang masih udah cukup kelamaan dia. Setelah usia 40 tahun kalau nggak menjaga makanan, itu mencari penyakit. Cuma kadang mesin Anda, mesin Eropa, ya penyakitnya agak pelan-pelan datangnya. Killing me softly. Kalau mesinnya mesin Korea atau Jepang, lebih cepat. Kalau mesinnya mesin Cina, lebih cepat.